Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safautami, perwakilan dari kelompok 8 yang pada seminar Asuhan Keperawatan kali ini mewakili kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait anak dengan neuroblastoma, yang mana kelompok kami dibimbing oleh Ibu Ami Novianti Subagya, yang mana kelompok 8 sendiri ada Ima Listia Muti, kemudian Nadia, saya sendiri, ada juga Natasha dan Nurlita. Ada 3 bab yang akan saya sampaikan. Untuk bab pertama, pendahuluan. Ini skenarionya. Jadi ada anak B berusia 4 tahun, berat badannya 10 kg, tinggi badannya 105 cm, dibawa ke UGD dengan keluhan demam, tidak nafsu makan, mengalami kelemahan pada kaki, dan muncul lebam kebiruan di kulit, terutama di sekitar mata. Tanda-tanda vitalnya suhunya 38,3 derajat Celcius, tekanan darahnya 130/90, nadinya 95 kali per menit, pernafasannya 30 kali per menit, dan saat dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan hasil ada massa di dalam abdomen dan limfadenopati. Hasil pemeriksaan tes darah dan urin juga terdapat katekolamin yang berlebih, sehingga dosen mengatakan bahwa anak ini menderita neuroblastoma. Untuk latar belakangnya, jadi neuroblastoma ini tumor ekstrakranial pediatrik yang paling umum terjadi pada anak-anak, yang mana ini menjadi penyebab utama kematian akibat kanker pada anak-anak, dan ini tergolong unik karena mengalami kecenderungan untuk melakukan regresi spontan, sehingga neuroblastoma ini dicirikan dengan adanya regresi spontan yang menjadi ganglioneuroma jinak, sehingga ia akan tetap berkembang seiring berjalannya waktu meskipun sudah dilakukan terapi secara maksimal. Kemudian untuk gejala-gejalanya, gejala fisik yang sering muncul antara lain demam, pucat, lemah, nafsu makan menurun, massa di abdomen, nyeri atau distensi abdomen, nyeri tulang, diare kronik, hematuria, dan gerakan bola mata abnormal. Kemudian untuk pemeriksaan fisiknya diperoleh hepatomegali, lesi tulang, limfadenopati, metastasis ke sistem saraf pusat, efusi pleura, dan ataksia. Oleh karena itu, diperlukannya intervensi yang sesuai sehingga neuroblastoma ini dapat memenuhi outcome yang diinginkan. Dan terkait tinjauan pustaka, untuk neuroblastoma sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tumor ekstrakranial pediatrik yang paling umum terjadi pada anak-anak. Kemudian limfadenopati, ini adalah istilah yang mengacu pada pembengkakan kelenjar getah bening, yang mana kelenjar ini bertanggung jawab untuk menyaring cairan dari sistem limfatik. Ada beberapa bagian dikenal sebagai folikel, yang mana ini masih dibagi menjadi 2 zona B dan T, yang mana ini mewakili lokasi dasar pematangan limfosit. Kemudian terkait katekolamin ini neurotransmitter monoamin, senyawa organik yang memiliki katekol dan amin di rantai samping. Nah, katekolamin ini berasal dari tirosin asam amino yang berasal dari sumber makanan serta sintesis dari fenilalanin. Katekolamin ini larut dalam air dan 50%-nya terikat dengan protein plasma yang beredar. Nah, kita masuki bab 2 terkait asuhan keperawatannya. Sebelumnya kami mengelompokkan dari kasus tadi terkait datanya, data subjektif dan data objektif. Untuk data subjektifnya ada di keluhan demam, kelemahan pada kaki, dan tidak punya nafsu makan. Untuk data objektifnya, si anak berusia 4 tahun, tinggi badannya 105 cm, berat badannya 10 kg, suhunya 38,3 derajat Celcius, tekanan darah 130/90, nadinya 95 kali per menit, pernafasannya 30 kali per menit, terdapat lebam kebiruan, terlebih di sekitar mata, terdapat juga massa di abdomen dan limfadenopati, dan juga terakhir ditemukan katekolamin yang berlebihan. Kemudian terkait masalah dan etiologinya, untuk masalahnya, yang pertama risiko jatuh, etiologinya penurunan kekuatan ekstremitas, kesulitan gaya berjalan, dan hambatan mobilitas. Dan masalah selanjutnya terkait ketidakseimbangan nutrisi, yaitu kurang dari kebutuhan tubuh, etiologinya nyeri abdomen, enggan makan, dan kurang minat pada makanan.
Kemudian masalah selanjutnya terkait resiko infeksi, etiologinya gangguan peristalsis dan malnutrisi. Kemudian terkait masalah terakhir yaitu nyeri akut, etiologinya perilaku ekspresif dan adanya ekspresi wajah nyeri yang berhubungan dengan agen cedera biologis. Untuk diagnosis outcome dan intervensi, diagnosis pertama, risiko jatuh. Outcome yang diharapkan terkait kontrol risiko jatuh. Jadi setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah risiko jatuh dapat teratasi dengan kriteria sebagai berikut. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh. Dari skala 3, kadang-kadang menjadi 5, atau secara konsisten menunjukkan. Kriteria selanjutnya menggunakan alat bantu yang diperlukan untuk menurunkan risiko jatuh dari skala awal 1 atau tidak pernah menjadi 4 sering. Kemudian kriteria selanjutnya meminta bantuan yang diperlukan untuk ambulasi untuk menurunkan risiko jatuh dari skala awalnya 3 atau kadang-kadang menjadi 5 atau secara konsisten menunjukkan. Kemudian intervensinya terkait pencegahan jatuh yang bisa dilakukan antara lain mengidentifikasi perilaku dan faktor risiko, mendukung pasien menggunakan alat bantu, meletakkan benda dalam jangkauan yang mudah bagi pasien, menginstruksikan pasien untuk memanggil bantuan terkait pergerakannya, kemudian menggunakan teknik yang cepat, teknik yang tepat untuk memindahkan pasien dari dan ke kursi roda, tempat tidur maupun toilet. Kemudian, terkait diagnosis kedua yaitu ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh, outcome yang diharapkan terkait status nutrisinya, asupan makanan dan cairan, diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, masalah nutrisi ini dapat diatasi dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya yaitu asupan makanan secara oral dengan skala awalnya 1, yaitu sangat menyimpang, menjadi 3, yaitu cukup menyimpang. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu asupan cairan secara oral dengan skala awalnya 2, banyak menyimpang, menjadi 4, sedikit menyimpang. Untuk intervensi yang dapat dilakukan terkait manajemen nutrisi, antara lain menentukan status gizi dan kemampuan pasien, mengidentifikasi alergi atau intoleransi makanan pasien, menentukan apa yang menjadi preferensi makanan bagi pasien, jumlah kalori, jenis nutrisi, kemudian memastikan makanan disajikan dengan cara menarik dan suhu yang cocok, kemudian juga dapat dengan mengatur diet pasien. Masih terkait diagnosis yang sama, outcome lain yang diharapkan yaitu terkait status nutrisinya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam. Masalah status nutrisi ini diharapkan dapat teratasi dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya asupan makanan yang skala awalnya 3 atau cukup menyimpang menjadi 4, sedikit menyimpang. Kriteria selanjutnya terkait asupan cairan dengan skala awal 3 yaitu cukup menyimpang menjadi 4, sedikit menyimpang. Kemudian kriteria selanjutnya rasio berat badan atau tinggi badan yang awalnya pada skala 3 atau cukup menyimpang menjadi 4 atau sedikit menyimpang. Untuk intervensi yang dapat dilakukan terkait bantuan, ini antara lain memonitor asupan kalori setiap hari, menyediakan variasi makanan, membantu pasien makan atau menyambut pasien, menyajikan makanan dengan menarik, kemudian memberi gambaran atau menggambarkan dalam bentuk grafik terkait kenaikan berat badan pasien dan membuat rencana yang sesuai. Kemudian untuk diagnosis yang ketiga terkait resiko infeksi, outcome yang diharapkan terkait keparahan infeksi yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, masalah keparahan infeksi teratasi dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya demam yang skala awalnya 3 atau sedang menjadi 4 atau ringan. Kriteria selanjutnya terkait gejala-gejala gastrointestinal, skala awalnya 2 cukup berat menjadi 3 sedang. Kemudian kriteria selanjutnya terkait hilangnya nafsu makan yang skala awalnya 2 atau cukup berat menjadi 4 atau ringan. Intervensi yang dapat dilakukan terkait kontrol infeksi yaitu meningkatkan asupan nutrisi, mendorong asupan cairan, memberikan terapi antibiotik, menganjurkan untuk minum antibiotik yang diresepkan, serta mengajarkan pasien dan keluarga terkait tanda dan gejala infeksi, dan kapan harus melaporkan kepada penyedia perawatan kesehatan. Kemudian,
Diagnosis selanjutnya yaitu nyeri akut. Outcome yang diharapkan terkait kontrol nyeri setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah nyeri akut teratasi dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya menggunakan tindakan pengurangan nyeri tanpa analgesik dari skala awal 2 jarang menjadi 4 sering. Kemudian kriteria selanjutnya menggunakan analgesik yang direkomendasikan dari skala awal 2 atau jarang menjadi 4 atau sering. Kemudian kriteria selanjutnya melaporkan gejala yang tidak terkontrol pada profesional kesehatan dari skala awal 2 atau jarang menjadi 4 atau sering. Intervensi yang dapat dilakukan terkait pemberian analgesik antara lain menentukan lokasi, karakteristik kualitas, dan keparahan nyeri sebelum mengobati, kemudian cek adanya riwayat alergi, memonitor tanda-tanda vital, cek perintah pengobatan meliputi obat, dosis, dan frekuensi obat analgesik. Kemudian masih pada diagnosis yang sama, kemudian ini dengan outcome lain terkait tingkat nyeri. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, masalah nyeri akut teratasi dengan kriteria sebagai berikut. Kriterianya antara lain nyeri yang dilaporkan dari skala awal 1 berat menjadi 3 sedang. Kriteria yang lain panjang episode nyeri dari yang skala awalnya 1 atau berat menjadi 3 atau sedang. Kriteria yang lain mengerang atau menangis dari skala awal 1 atau berat menjadi 2 atau cukup berat. Kemudian kriteria selanjutnya terkait ekspresi nyeri wajah dari skala awal 1 atau cukup berat menjadi 3 atau sedang. Untuk kriteria selanjutnya terkait tidak bisa beristirahat dari skala awal 2 cukup berat menjadi 4 ringan. Kemudian untuk kriteria terakhir terkait tekanan darah dari skala awalnya 2 cukup berat menjadi 4 atau ringan. Kemudian intervensi yang dapat dilakukan terkait manajemen nyeri, antara lain melakukan pengkajian nyeri, mengobservasi adanya petunjuk nonverbal, kemudian yang terakhir menentukan akibat dari nyeri terhadap kualitas hidup si pasien. Nah, kita sudah memasuki babak ketiga terkait kesimpulan. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa neuroblastoma itu merupakan tumor ekstrakranial pediatrik yang umum terjadi pada anak-anak dengan konsekuensi menjadi penyebab kematian pada kasus kanker anak, dan oleh karena itu sangat penting bagi perawat untuk mengetahui apa itu neuroblastoma serta bagaimana diagnosa dan intervensi perawatan yang tepat. Nah, pada kasus neuroblastoma yang telah saya paparkan tadi, kami mengangkat beberapa diagnosa keperawatan yang bisa ditegakkan terkait resiko jatuh karena adanya penurunan kualitas atau kekuatan ekstremitas dan hambatan mobilitas, kemudian resiko infeksi karena adanya gangguan peristalsis dan malnutrisi, kemudian ketidakseimbangan nutrisi karena adanya nyeri abdomen dan tidak nafsu makan, serta diagnosa nyeri akut yang ditandai perilaku ekspresi nyeri dengan agen cedera biologis. Sedangkan untuk intervensi dan outcome keperawatannya, seperti yang sudah saya jabarkan dari tabel sebelumnya. Ini untuk daftar pustakanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama saya mempresentasikan tadi terdapat kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.